Puji Tuhan. Judul renungan pada kesempatan hari ini, Mimpi dan Harapan, terambil di dalam Amsal 16 ayat 9. Beginilah firman Tuhan. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Puji Tuhan. Sidang jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, akhir tahun 2022 sudah ada di depan mata. Seolah-olah baru kemarin saja kita rayakan tahun baruan. Tetapi semuanya ternyata berlalu begitu cepat. Dan beberapa hari lagi adalah masuk hari yang baru di tahun 2023. Di setiap awal di tahun yang baru, setiap kita pasti memiliki segudang rencana dan impian. Yang pastinya menjadi satu impian banyak orang, yaitu meraih keberhasilan. Mungkin ada banyak rencana atau harapan dan impian kita yang kemarin mungkin belum berhasil diwujudkan. Karena itu, marilah kita bertekad untuk menggapainya di hari-hari yang baru, di hari-hari berikutnya, di sepanjang tahun yang baru yang akan kita lalui lagi. Ada sesuatu hal yang kira-kira yang menjadi perenungan atau evaluasi dari mimpi setiap kita. Mimpi artinya memiliki sesuatu dalam pikiran kita sebelum diwujudkan yang menjadi sebuah kenyataan. Dan mimpi semacam ini bukanlah sekedar buah tidur atau bunga tidur, melainkan mimpi yang di dalamnya terkandung harapan, sebuah kerinduan dan cita-cita untuk memiliki sesuatu atau mencapai sesuatu yang terkadang sulit dipahami secara akal sehat kita. Dan inilah yang disebut mimpi besar atau berpikir besar. Jika kita sedang mengembangkan kemampuan dalam bermimpi dan berpikir sehat, berarti kita sedang berpikir sebagaimana Tuhan berpikir. Yang perlu kita ingat, segala sesuatu atau apa yang berhasil diwujudkan oleh setiap orang, semuanya berawal dari mimpi. Itulah yang Tuhan izinkan serta muncul tiba-tiba terlintas juga, tertanam dalam hati dan pikirannya. Saya mengambil contoh seorang Yusuf di dalam Alkitab. Yusuf mendapatkan mimpi bahwa kelak ia akan menjadi seorang pemimpin besar. Seperti tertulis dalam Kejadian 37 ayat 7-9. Dan seiring berjalannya waktu, mimpi itu pun menjadi kenyataan. Sekalipun untuk menggapainya butuh waktu yang tidak singkat dan melalui proses pembentukan yang teramat menyakitkan. Dari sini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, jangan pernah takut bermimpi. Jika berpikir itu besar, menghasilkan begitu banyak, mengapa tidak semua orang berpikir seperti itu? Ingat, mimpi akan tetap menjadi mimpi. Tidak pernah menjadi kenyataan bila tidak disertai dengan usaha dan kerja keras. Di dalam 2 Tesalonika 3 ayat 7-10. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu, dan tidak makan roti orang dengan percuma.
tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu, supaya kamu ikuti. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Dari ayat-ayat yang baru kita baca adalah sangatlah jelas merupakan teladan Rasul Paulus bagi setiap kita, supaya kita pun dapat bekerja keras untuk memenuhi setiap impian-impian kita. Poin yang kedua yang perlu kita perhatikan, ada harga yang harus dibayar. Sebab tidak ada berkat yang langsung turun dari langit. Karena itu dalam segala hal dan di setiap kerinduan kita hendaknya kita senantiasa melibatkan Tuhan dan tetap mengandalkan Dia dalam segala sesuatu. Dan kita lakukan semaksimal mungkin apa yang menjadi bagian kita. Dan selebihnya kita serahkan kepada Tuhan apapun yang tidak sanggup kita perbuat, karena itu adalah bagian Tuhan. Mazmur 127 ayat 1-2, nyanyian Siara Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Amin. Artinya, sekalipun, walaupun, meskipun kita punya mimpi besar, tetapi apabila tanpa ada upaya meraihnya, itu hanya akan jadi bunga tidur saja. Kesimpulan renungan pada kesempatan hari ini. Sebuah impian dan harapan kita itu terletak serta tertulis di telapak tangan Tuhan. Yesaya 49 ayat 16. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Amin. Serta Tuhan merancangkan harapan masa depan kita yang gilang gemilang. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.